Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Nah, pada pertemuan satu kemarin kita sudah membahas tentang sedikit definisi kesehatan dan lingkungan. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang apa sih definisi dari kesehatan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk mendefinisikan tentang kesehatan lingkungan, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan kesehatan dan apa itu lingkungan hidup. Nah, kesehatan adalah satu kesatuan. Ya, sehat badannya, sehat jiwanya, dan juga sehat sosialnya. Kalau badannya tidak ada yang terasa sakit, tetapi sakit jiwanya, nah, apa itu bisa dikatakan sehat? Ya, jelas tidak. Dengan badan, jiwa, dan sosial yang sehat, seseorang dapat melakukan aktivitasnya, baik itu untuk bermasyarakat maupun untuk bekerja. Sehingga, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, kesehatan yaitu keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani, dan sosial. Bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92. Kesehatan yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Tetapi sebelumnya kita tahu dulu nih, apa itu lingkungan. Lingkungan adalah sejumlah kondisi di luar dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai pengaruh yang ada di sekeliling organisme tersebut. Lingkungan adalah tempat pemukiman dengan segala sesuatunya di mana organismenya hidup, beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu kesehatan dan apa itu lingkungan. Sehingga sekarang kita dapat mengartikan apa itu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut WHO adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusianya. Sedangkan menurut Huxley, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekosistem yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Ilmu kesehatan lingkungan berarti dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara faktor kesehatan dengan faktor lingkungan. Komponen lingkungan itu ada 3. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Contohnya apa lingkungan fisik? Ya, ada air, udara,
tanah, perumahan, iklim, geografi, temperatur, sinar matahari, suara atau kebisingan, dan radiasi. Kemudian komponen lingkungan yang kedua adalah lingkungan biologik. Contohnya apa? Ya, yang hubungannya dengan makhluk hidup. Ada manusia, ada serangga, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan virus, parasit, mikroba, rodensia juga termasuk dalam komponen lingkungan biologik. Kemudian yang ketiga, komponen lingkungannya adalah psikososial. Contohnya apa? Ya, nilai-nilai kultural, kepercayaan, kebiasaan hidup, tingkah laku, moral, agama dan kepercayaan, tingkat pendidikan, gaya hidup, kehidupan bermasyarakat, pelayanan kesehatan yang ada, dan organisasi politik dan sosial. Apa sih tujuan dari kesehatan lingkungan? Secara umum ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian, yang kedua, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu antara masyarakat dan institusi pemerintah, serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular, seperti kondisi saat ini. Kemudian, yang ketiga adalah melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Secara khusus, tujuan kesehatan lingkungan adalah usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia. Contohnya, yang pertama, menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. Air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, kalian masih ingat? Ciri fisik saja air bersih. Yang pertama, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, jernih. Nah, kemudian ada juga parameter secara kimia maupun parameter secara mikrobiologi. Kemudian yang kedua adalah makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Yang ketiga, pencemaran udara akibat sisa bahan bakar BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lainnya, dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Kemudian yang keempat adalah limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah kontrol terhadap arthropoda yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. Yang keenam, yaitu perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Rumah dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Contohnya bagaimana? Iya, benar sekali. Rumah itu harus ada ventilasinya. Ventilasi fungsinya jendela adalah agar terjadi pertukaran udara. Cahaya bisa masuk ke dalam rumah. Nah,
Kemudian yang ketujuh adalah kebisingan, radiasi, dan keselamatan kerja. Yang kedelapan adalah survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke ruang lingkup kesehatan lingkungan, silahkan nanti dijawab dalam Google Form, yaitu buatlah contoh kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus tersebut. Cukup satu contoh saja. Nah, menurut WHO, ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan. Nah, di sini bisa dibaca. Yang pertama adalah penyediaan air minum. Kemudian yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Kemudian ada higien sanitasi termasuk higien susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir adalah tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Nah, oleh karena itu, tadi lingkungan adalah determinan utama kesehatan. Sehat ataupun sakit, populasi atau penduduk tergantung dari kondisi lingkungannya. Baik kondisi mikro itu misalkan ada perindukan nyamuk ya. Dan kondisi makronya. Contohnya untuk kondisi makro adalah adanya global warming. Jadi dapat dikatakan bahwa kesehatan lingkungan menjadi inti dari permasalahan kesehatan masyarakat. Nah, coba nanti dijelaskan, ditulis di Google Form, mengapa kesehatan lingkungan menjadi inti dari permasalahan kesehatan masyarakat. Jadi sudah saya jelaskan ya, karena lingkungan adalah determinan utama dari kesehatan. Sehat atau sakitnya populasi atau penduduk tergantung dari kondisi lingkungannya. Kalau lingkungannya bersih, maka penduduknya yang tinggal di situ akan sehat. Sedangkan kalau kondisi lingkungannya itu kotor, contohnya banyak genangan air yang menjadi perindukan nyamuk. Nah, maka penduduk yang tinggal di daerah tersebut bisa dengan mudah terkena penyakit demam berdarah. Kemudian, apa sih peran lingkungan dalam timbulnya permasalahan kesehatan? Yang pertama, lingkungan sebagai faktor predisposisi atau faktor kecenderungan. Secara umum, faktor predisposisi adalah sebagai preferensi pribadi yang dibawa oleh seseorang atau kelompok ke dalam suatu pengalaman belajar. Hal ini mungkin dapat mendukung atau justru menghambat perilaku sehat dalam setiap kasus. Faktor ini mempunyai pengaruh. Nah, untuk faktor predisposisi ini, itu tergantung dari pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai dan persepsi.
berkenaan juga dengan motivasi dari seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan. Nah, contohnya, keluarga yang tinggal di sebuah rumah yang hawanya lembab, padahal dia tinggal di daerah yang endemis terhadap TBC. Maka sudah pasti keluarga tersebut akan mudah sekali terserang TBC. Atau nih, kalian yang tinggal di Ponpres, dalam satu kamar ada 4-5 mahasiswa. Nah, di situ bisa memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap teman sekamarnya. Jika ada teman sekamarnya nih yang rajin, ya, dia begitu selesai mencuci, dijemur, lalu langsung baju itu langsung dilempit. Ketika selesai kuliah, baju kotor langsung dia cuci. Tidak pernah menggantung baju-baju kotor di gantungan baju yang dapat menyebabkan nyamuk. Nah, maka teman sekamarnya pasti akan ikut terbawa. Wah, nggak enak nih kalau aku jorok. Nah, dia aja bersih. Nah, maka dia akan mengikuti temannya. Selesai perkuliahan, baju kotor langsung dia cuci. Nah, tidak ada tuh baju-baju yang menggantung di kamar. Nah, ini jika mendukung perilaku sehat. Nah, kemudian yang kedua, yaitu lingkungan sebagai faktor penyebab penyakit atau sebagai agennya atau sebagai penyebab langsung dari penyakit. Hippocrates telah mengembangkan teori bahwa timbulnya penyakit disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, dan cuaca. Contohnya, orang yang bekerja di pabrik baja. Nah, tahu sendiri kan, pabrik baja untuk bisa melelehkan baja lalu dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan dan ukuran yang sesuai, mereka harus dilelehkan pada suhu yang tinggi. Maka pekerjanya akan mudah sekali terserang penyakit keruh lensa mata. Kemudian yang ketiga, yaitu lingkungan sebagai faktor media transmisi penyakit atau sebagai reservoir atau sebagai perantara penularan penyakit, yaitu komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Media transmisi tidak akan memiliki potensi penyakit jika di dalamnya itu tidak mengandung bibit penyakit atau agen penyakit. Medianya itu dapat melalui udara, juga dapat melalui air, bisa melalui manusia, binatang, bahkan tumbuhan. Contohnya gimana nih? Lingkungan sebagai faktor media transmisi penyakit. Nah, pada saat kalian bermain di sungai, sekarang banyak ya sungai yang menjadi objek wisata. Nah, hati-hati. Jika ternyata ada pengunjung yang memiliki penyakit kolera, lalu dia main di air sungai tersebut, maka air sungai tersebut menjadi media transmisi penyakit. Orang yang main di air sungai itu bisa tertular penyakit kolera. Tetapi jika pengunjung di sana tidak ada yang membawa penyakit kolera, maka aman. Air sungai tadi digunakan untuk bermain. Nah, jadi bukan lingkungan airnya itu bukan sebagai agennya, dia hanya sebagai media transmisi penyakit. Jadi kalau tidak ada yang memiliki penyakit kolera main di air tersebut, maka air tersebut aman. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan penyakit atau yang biasa disebut juga dengan faktor penunjang. Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Dan sebaliknya, lingkungan yang tidak sehat akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Kalau ini jelas ya. Contohnya nih, udara yang panas.
Nah, udara yang panas itu akan memperberat penderita jantung. Begitu juga pada saat musim dingin, nah itu akan memperberat penderita asma. Jadi penyakitnya sudah ada duluan. Nah, kemudian udara yang semakin memperparah, lingkungan yang semakin memperparah kondisi tersebut. Lingkungan itu bersifat dinamis dan cukup pelik, serta berpengaruh terhadap kejadian penyakit. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Yaitu yang pertama adalah kebiasaan, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah pengetahuan, yang keempat adalah sikap, dan yang kelima itu adalah tindakan. Ini adalah faktor yang mempengaruhi. Meskipun lingkungannya itu, temannya, itu ngeyel, tidak mau pakai masker, padahal ada teman sekelasnya yang batuk. Nah, ini. Tapi kalau kita punya pengetahuan yang kuat, kita punya nih ilmunya. Oh, kalau COVID itu bisa menular melalui udara. Ya, pada saat orang batuk, kalian berada di sebelahnya, nah itu bisa tertular. Jika kalian tidak menggunakan masker. Yang menggunakan masker saja masih memiliki potensi untuk tertular. Apalagi yang tidak menggunakan masker. Nah ini, jadi tergantung dari tingkat pengetahuannya. Kalau tingkat pengetahuannya baik, maka akan berpengaruh juga terhadap kesehatannya. Tetapi kalau tingkat pengetahuannya itu rendah, nah mau dikasih tahu gimana saja, kalau batuk pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Nah, ini kalau pengetahuannya rendah akan sangat sulit untuk menerapkannya. Sehingga tadi faktor yang berpengaruh itu yang pertama kebiasaan. Yang kedua sosial, yang ketiga adalah tingkat pengetahuannya. Oleh karena itu kalau kalian melakukan skripsi, melakukan penelitian kepada responden, itu salah satu pertanyaannya adalah tingkat pengetahuan. Nah ini ya. Kemudian yang kedua adalah sikap. Nah, kalau tingkat pengetahuannya baik, kemungkinan besar sikapnya juga akan baik. Tindakannya dan kebiasaannya itu biasanya akan mengikuti. Nah, tapi kalau pengetahuannya baik, dia tahu nih, kalau dalam pandemi apalagi yang saat ini COVID sedang naik, itu terapkan 5M. Pengetahuannya baik, tahu 5M itu apa saja. Tetapi ada juga yang kebiasaannya tetap tidak mau melakukan 5M. Nah, sikapnya juga sama. Nah, itu namanya orang ngeyel. Kemudian, di sini sudah ada gambar tentang perusakan lingkungan pantai yang menjadi sarang nyamuk malaria. Nah, di sini. Di sini bisa dilihat bahwa beberapa faktor yang tadi berpengaruh. Jadi kebiasaan merusak, nih ya, kebiasaan melakukan perusakan lingkungan. Nah, contohnya salah satunya di sini, yaitu perusakan lingkungan pantai. Ini dapat menjadikan sarang nyamuk malaria. Nah, sehingga penduduk di sekitarnya dengan sangat mudah terjangkit penyakit malaria. Nah, ini adalah tugas yang ketiga yang silahkan nanti kalian jawab di Google Form. Nah, di sini sudah ada
Gambar. In the dry season, many people visit at night to collect clean drinking water because water is scarce. Nah, dalam musim kemarau, beberapa orang itu akan datang ke tempat tersebut pada malam hari untuk mengumpulkan air bersih yang kemudian mereka bawa pulang, digunakan untuk memasak, ya. Nah, kenapa malam hari? Karena kalau pagi hari dapat dilihat digunakan untuk aktivitas, ada yang mandi, ada yang mencuci, ya. Nah, coba ceritakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada kondisi tersebut. Silahkan nanti dijawab di Google Form, ya. Kemudian, faktor bahasan kita selanjutnya adalah mengenai lingkungan hidup, ekologi, dan ekosistem. Nah, lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian, pengelolaan lingkungan hidup itu didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. LH di sini adalah lingkungan hidup, ya. Nah, pengelolaan lingkungan hidup itu berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Nah, coba sebutkan satu saja tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Tadi dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Nah, dari tahun ke tahun populasi manusia jumlahnya terus meningkat. Otomatis kebutuhannya juga meningkat. Nah, ini ya. Jadi apa? Akhirnya banyak dibangun industri-industri baru. Bagaimana pengelolaan lingkungan hidupnya supaya lingkungan hidup tetap serasi dan seimbang, tetapi pembangunannya itu bisa tetap berjalan. Nah, solusinya adalah setiap mendirikan izin kegiatan atau usaha itu ada AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan. Jadi, suatu industri yang akan berdiri, baik itu kegiatan maupun industri yang akan berdiri, itu harus mengurus dulu izin lingkungan. Kalau industrinya besar, maka memberikan dampak penting terhadap lingkungan, maka dia wajib membuat AMDAL. Tetapi kalau industrinya itu tidak menimbulkan dampak penting, maka dia cukup membuat UKL, UPL.
Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 27, AMDAL adalah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi kalau kalian lihat laporan AMDAL itu akan ada RPL, rencana pengelolaan lingkungan, dan RKL, rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Nah, di sini ini nanti apa sih dampak penting dan besarnya dari kegiatan tersebut? Nanti disebutkan dalam AMDAL. Jika dibangun usaha atau kegiatan ini, maka dia akan menghasilkan limbah cairnya apa, limbah padatnya apa, limbah gasnya apa. Lalu bagaimana penanganannya? Nah, limbah cairnya akan dibuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, IPAL-nya terdiri dari apa saja? Bagaimana prosesnya? Nah, kemudian limbah padatnya nanti pengelolaannya bagaimana? Misal, limbah padat yang dihasilkan apa saja? Nah, ada limbah B3-nya atau tidak? Kalau ada limbah B3-nya, apakah limbah B3-nya akan diolah sendiri atau di pihak ketigakan? Nah, kemudian begitu juga, dia menghasilkan limbah gas. Nah, penanganan limbah gasnya bagaimana? Nah, di sini nanti dijelaskan semua dalam AMDAL. Agar limbah cair yang dibuang ke badan sungai itu tidak mencemari air sungai. Agar limbah gas yang keluar dari cerobongnya tidak menyebabkan pencemaran udara. Nah, ini. Kemudian, sehingga dapat disimpulkan, apa sih tujuan dari AMDAL? Tujuan dari AMDAL merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, ekosistem dapat didefinisikan sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Tatanan kehidupan yang menggambarkan hubungan atau saling ketergantungan antara berbagai benda hidup dan benda tidak hidup atau non-living di permukaan bumi ini, termasuk yang ada di atmosfer. Sehingga ekosistem itu adalah satu kesatuan baik itu benda hidup maupun benda tak hidup. Nah, ekosistem itu bersifat stabil, tapi dia juga bisa menjadi unstabil jika ada intervensi. Contohnya, kebakaran, pembangunan, badai. Nah, tuh, baik yang secara nature atau alam maupun yang non-alamiah. Kalau yang bukan alamiah, non-alamiah adalah penyebab ketidakstabilan ekosistem karena ulah manusia. Ekosistem adalah berasal dari kata ecological system, yaitu sistem ekologi, yaitu terdiri atas komponen-komponen ekologi. Ekosistem memiliki batasan keanekaragaman hayati yang ditentukan oleh air maupun tanah, yaitu unsur nutriensnya, pH-nya, ya kan,
Contohnya saja, ikan lele, ikan gurame, ikan mujair. Nah, itu dia adalah ikan air tawar, sehingga dia pasti bisa ditemukan di tadi kolam, kolam air tawar, sungai. Nah, dia tidak mungkin ditemukan di laut. Nah, karena tadi unsur yang berbeda. Ikan tuna, ikan kerapu, ikan kakap, ikan salmon. Nah, itu tidak mungkin ditemukan di sungai karena mereka adalah ikan air laut. Nah, ini contohnya. Nah, di sini sudah ada gambar tentang kondisi sungai. Nah, silahkan nanti sebutkan komponen sistem dalam ekosistem sungai. Kemudian, habitat. Habitat adalah tempat di mana spesies memiliki berbagai komponen lingkungan yang mendukung kehidupannya, baik yang hidup atau genetik material maupun yang non-living. Habitat juga dapat diartikan sebagai tempat yang kondusif untuk berkembang biak, melanggengkan kelangsungan hidup dari spesiesnya. Nah, tugas yang berikutnya adalah bagaimana habitat dari nyamuk Aedes aegypti. Nanti juga dapat dijawab di Google Form. Jadi, suhu, air, dan udara